4 tahun berjalan, namun banyak hal-hal yang perlu kita benahi terkait dengan kebutuhan dasar pokok kita. Termasuk hari ini kita bicara air bersih yang menjadi salah satu permasalahan yang harus kita tuntaskan secara bersama-sama dan kita atasi itu. Sampai masyarakat yang tadinya gratis, bagaimana supaya mau dari untuk itu mau memperbaiki. Nah, tadi sudah sampaikan Pak Tito, nanti yang paling krusial itu adalah cara pencampuran kimia. Cara pencampuran kimia itu kayak bilang kemarin sudah tim, ketika tim itu sama sudah jadi. Ketika pulang dilaporin lagi kan jadi agak terlalu lagi. Nah, ini terjadi perubahan kualitas air baku itu juga mempengaruhi. Tapi nanti teman-teman pengelola itu bisa langsung video call dengan tim yang ada di rumah. Ketika ada terjadi trouble seperti itu langsung video call. Nanti cara pencampurannya, tambah kapasitasnya atau tambah takarannya dan seterusnya itu akan sampai kemarin itu di ujung pipa di ujung itu mengalir seperti apa. Ternyata ada teknis injeksi yang kurang pas seperti itu. Nah, itu dengan video call langsung bisa, dan alhamdulillah itu bisa berjalan. Artinya kami tidak harus ke sana, di Pak Camat bisa melalui video call. Sekarang kan canggih, video call tunjukkan, nanti diarahkan oleh Pak Tito dan kawan-kawan itu. Oh ini sambungan ke sini, sambungan ke sini. Coba buka ininya, kira-kira tersumbat. Terus yang kedua, ini juga masukan bagi tim atau kita semuanya ketika akan membangun Pamsimas atau jaringan distribusinya Pak. Jaringan distribusinya sekarang dari 2 ke 2 gitu kan. Dari yang kecil masuk ke rumah juga kecil. Nah ini pasti di ujung sana itu terganggu. Ini mestinya yang pipa distribusi itu lebih besar dari pipa yang ke rumah, dari pipa yang ke rumah. Terus yang kedua, pesan Pak Bupati kemarin nih Pak Wali ya, Ibu ya, kemarin. Jaringan Pamsimas itu sekarang kan ada yang hanya sampai di depan rumah meter. Jaringan dinas dipasang meter, yang ke dalamnya itu mandiri untuk keluarga atau masing-masing rumah. Ini masukan Pak Camat kemarin perintah itu malah ke desa. Nah itu tanggung jawab desa gitu. Maka dia terdidik untuk menyambungkan dari depan rumah itu minimal sampai ke 2 tempat, kamar mandi dan toilet. Minimal itu. Masalah pengembangannya silahkan rumahnya masing-masing. Nah, ini memang harus ada kolaborasi seperti itu. Arahan beliau seperti itu, kolaborasinya bukan semata-mata dari pemerintah daerah melalui Perkim, tapi juga kecamatan, desa, termasuk kami dari perubahan Menjadi Mahakam harus terlibat di dalam pelaksanaan Pamsimas. Intinya adalah bagaimana masyarakat itu terlayani. Dari Dinas Perkim, dari Bapeda, dan dari Berita Mahakam, semua saya sampaikan, bahkan saya WA saya masih ada Bapak Sita. Saya keluhkan terkait masalah pipa kami yang begitu baru buka langsung pecah gitu. Itu kami keluhkan. Termasuk beliau langsung Pak Redi sampaikan itu. Dan kebijakan mulai sekali saya bersyukur ini, tapi saya mohon maaf betul karena selama saya tidak mau menutup-nutupi Pak ya. Saya ingin apa adanya gitu. Bagaimana hukum aspek akibat. Selama kegiatan seperti saya sampaikan tadi, saya Pak Dedik, kontraktor ini kayak dirangkum gitu Pak. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Sampai kami pun setelah selesai kegiatan tapi otodidak Pak. Bagaimana cara melanjutkan bagaimana proses itu. Dan kami selalu menunggu kapan sih serah terimanya.
itu kami tunggu. Kalau sudah resmi serah terima, yang tinggal kami bisa dengan mudah bagaimana sistem pengelolaannya dengan dispal. Apalagi desa kami kan masuk di desa Kamsimas Pak. Dan alhamdulillah walaupun Kamsimas kami tidak berjalan maksimal karena ada kendala, dan itu pernah saya sampaikan semua. Saya tidak pernah duduk-duduk, langsung Pak Sekretaris saya sampaikan, Pak, ini kendala di lapangan, Pak, bukan karena Kamsimas atau masyarakat tidak mau berjalan, tapi kendala realnya saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan itu? Karena saya tidak mau menutup-nutupi, Pak. Begitu nanti saya sampaikan manis di lapangan yang sudah saya sampaikan semua kendalanya apa. Karena dulu Kamsimas kami 2015 ini, saya membuat 2015, tapi kendala di lapangan tetap ada. Walaupun alhamdulillah data kami terakhir baru ada 14 rumah ya, 14 rumah yang sudah terpasang. Yang terpasang banyak. Desa Sukabumi ya, sebetulnya udah siap dioperasionalkan, udah siap, cuma satu kualitas. Jadi kualitas ini disebabkan belum 24 jam operasionalkan, jadi sumur masih membawa material sewaktu pertama kali di start pompanya, dan hasil uji kami tadi hanya 0,6, cuman berjalannya dioperasikan 1 jam kemudian sepertinya udah balik normal ke 2 liter per detik. Yang kedua, secara periodik dibuang karena itu tumpukan lumpur di bawah, nah itu kalau tidak dibuang nanti makin bertumbuh, secara berkala. Nanti pengelola spam base itu juga harus memang secara rutin, jangankan itu Pak, yang diproduksi PDAM itu aja secara periodik ada pembuangan air yang harus dibuka karena pasti ada lumpur. Kalau di kita di Tegarong itu kalau katakan selang pasti keluar hijau-hijau, pasti itu di kota apalagi di desa. Nah, tadi pesan saya garis bawahi lagi Pak Tito tadi, jangan dikonsumsi dulu Pak Kades, Pak Camat, karena belum layak dikonsumsi. Karena dari air dari sumur langsung masuk ke reservoir dan langsung distribusi, belum ada sistem pengolahan, belum ada sistem pengolahan sama sekali, karena memang belum tersedia alat untuk mengolah. Nanti seiring jalannya waktu nanti akan ada treatment lagi dari Perumda Makam apabila ada perkembangan lebih lanjut. Jelas saat ini bisa dioperasionalkan ke masyarakat. Kalau kembali lagi nanti
kesepakatan Pak Kades, BPD, Pak dan masyarakat masalah harga sepenuhnya kami serahkan kepada pihak desa. Yang jelas tidak memberatkan dan kesepakatan masyarakat suka sama suka dan seterusnya. Itu Pak Camat, terima kasih. Pengolahnya bagaimana dengan desa. Pertama masalah sumur Bapak. Karena posisi sumur ini kan informasinya kan itu di daerah lereng, jadi perlu sepertinya harus kita membuatkan semacam pondaan lantai atau cor semen yang kira-kira mungkin ukurannya 1x1 dengan drainase sehingga mengharapkan air dari lereng itu tidak masuk ke dalam sumur Pak. Nah ini saya mau minta untuk supaya apakah dari pemerintah desa atau KPSL-nya mau melakukan itu atau bagaimana Bapak? Nah, itu satu untuk kita. Maksudnya kan di ini ya? Ya, sekarang gitu. Sekitarnya seperti di reservoir itu Bapak. Ya, gitu. Supaya air tidak masuk ke situ. Jadi air yang dari lereng itu kan tidak masuk ke dalam area sumur itu Pak. Jadi dia dialihkan ke arah yang lain. Nah ini kami mengharapkan mungkin bukan dari pihak desanya, mungkin ukuran 2x2 atau 1,5x1,5 sehingga bisa mengarahkan itu Pak. Nah jadi satu. Kedua masalah yang disampaikan dari Pak Gito selaku dari Perumda tentang kualitas air, kemungkinan nanti kita akan dapatkan intern di dinas, mungkin nanti nanti langkah apa atau filtrasi apa langkah, tapi nanti koordinasikan dengan Perumda juga untuk meningkatkan kualitas air itu, sehingga memang sebenarnya sih masalah lain nanti kita menunggu data dari Perumda juga apa yang menjadi kekurangan daripada air baku yang ada itu. Jadi treatmentnya apa, setelah itu baru nanti kita sampaikan ke desa. Masalah jaringan saya pikir nanti kami perlu data BMBA-nya, baik itu yang sudah terpasang maupun yang belum terpasang Bapak. Itu jadi tertulis namanya siapa, alamatnya siapa, jumlah jiwanya berapa, NIK-nya berapa. Jadi nanti semua bisa terkoneksi nanti Pak dengan program seperti di Bapeda juga ada BBK atau BKTS. Mereka kan melansirnya dari NIK itu Pak. Jadi mungkin kopi gitu. Ya, data negara masuk daftar penerima manfaat SR yang sudah terdata, data BNBA instruktur kayaknya soalnya ya lagi ngedrap pemasangan beberapa rumah yang sudah terpasang. Terus masyarakat desa juga Pak, saya minta juga informasinya kan sudah secara pengelolaan kelembagaannya sudah berjalan juga ya, sudah ada SK-nya, artinya mungkin nanti dari BPMD aja lagi nanti Pak ya tentang berapa jumlahnya, paling tidak saya pikir minimal ya 5 orang lah Pak. Mungkin dari Pak Hakim, terima kasih Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai dan mengetahui apa masalahnya Pak ya. Tapi dengan kita berhadir di sini, insya Allah kami sudah bisa meyakinkan diri kami akan mengelola secepatnya Pak. Walaupun nanti seandainya ada kendala-kendala yang kecil-kecil, karena nanti kami kerjasama dengan BUMDes, insya Allah kami siap servis sendiri Pak yang kecil-kecil. Terkait mungkin yang agak besar nanti ya kita kami koordinasi. Dalam waktu dekat tadi sudah saya sampaikan Pak Sekdes, mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan Perdes kami selesai. Nanti rencana kami akan tuangkan dari koordinasi saya dari DPRD ada fakta integritas dengan konsulen yang ada. Untuk titik Lubang Sumur, insya Allah Pak besok kami sudah selesai semenkan. Saya pastikan besok tersemen. Mungkin kita selesai kendala. Dipagar sekalian. Ya, insya Allah Pak. Kalau untuk semennya besok, kalau untuk pagarnya besok kita bisa selesai ya. Yang penting semennya insya Allah bisa lah ya besok kita semen. Nanti udah sama RT sama pengurusnya. Kalau bahannya kan di sini ada banyak yang jual. Tapi insya Allah saya pastikan itu bisa tersemen.
Tapi ini dengan serah terima kita, bahasa kita pada hari ini, mungkin ini bentuk meyakinkan diri saya, diri kami dan pengurus untuk kami akan segera kelola. Seandainya nanti ada kendala-kendala kecil, tidak harus kami keluhkan terus, Pak. Kemarin banyak kami keluhkan karena kami tidak direspon sama pihak kontraktornya. Ya, tadi saya sampaikan, saya mohon maaf betul Pak, ini saya pada menyampaikan kontraktornya itu kayak hukum gitu Pak, padahal datang tak diundang pulang tak diantar gitu Pak ya. Itu jadi kami mau teriakkan ke sana nggak direspon, Pak, ini masalahnya. Jadi masa malu kami ini ya mau lah kan. Yang belum Pak, ya semuanya aja nggak apa-apa. Mau yang misalnya gini, yang sementara terinfo kan yang 83 Pak ya. Tapi itu mohon maaf, kemarin di formnya itu sudah sampai nomor ini ya Pak, misal KTP ya Pak, KTP calon penerimanya Pak ya, tolong dimasukkan itu. Iya, niknya sudah ada, misalnya namanya Pak, Bapak kepala keluarganya sama jumlah jiwanya. Paling nanti yang perlu kami lakukan verifikasi terhadap data itu dengan data yang di RBPK Pak, yang punya. Nanti akan diverifikasi Pak. Yang penting datanya Bapak sampaikan dulu. Datanya sudah disampaikan. Nah, syukur alhamdulillah. Berarti nggak masalah nih catatan ini. Kemudian tadi yang dari Pak Supri, pembuatan pagar pengaman sumur air baku menjadi tanggung jawab pihak Desa Sukabumi. Oke Pak ya. Kemudian, nah ini yang ada yang perlu mungkin dibahas Pak ya tadi. Biaya pemasangan pipa persil. Pipa persil itu Pak, PDAM yang jelaskan. Jadi pipa persil itu Pak, dari meter pelanggan kan biasanya terpasang oleh teman-teman Perkimnik meter kan halaman gitu kan. Nah jadi nanti biaya dari meter sampai ke dapur atau sampai ke kamar mandi nanti desa yang membackup seperti itu. Itu bahasanya tanggung jawab desa ya. Ya, Dituangkan Pak. ya sudah ada. Sudah. Ini kami Ini artinya ini kita ya ini artinya kita tuangkan gini. Cuman kalau memang sudah berjalan, misalnya Pak ya di desa ini ternyata sama aja kayak kami ini di PDM di kota, bahwasanya Masing-masing rumah. dalam itu sebetulnya Masing-masing rumah. di rumah memang kan. Rumah. Nah, berarti itu tinggal mungkin Teknis Bapak kami. ya internal Ya. realisasikan Pak. Jadi gimana? Dituangkan dalam berita acara Nggak usah. atau nggak usah? Nanti tanggung jawab desa. Oke. Untuk berkoordinasi. Untuk teknis menjadi tanggung jawab desa, nanti berkembangnya kah apakah dari rumah Jadi tangga gini, itu Pak bisa. Izin. Jadi sementara tulisan di BAI kita ini pembuatan biaya pemasangan pipa persil dari water meter pelanggan ke dapur bahasanya gitu menjadi tanggung jawab pihak Desa Sukabumi. Kalau bahasanya bisa ditambahkan teknisnya jadi tanggung jawab pihak desa. Oh gitu. Lihat ya Pak. Ya. Pak Supri. Ya, Boleh Pak. Teknisnya. Ini desa yang mengambil. Nanti kami rapatkan masalahnya kan. Oke, siap. Kalau nggak ada teknisnya nanti pelaksanaannya kita Pelaksanaan. teknis